Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa dalam program Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Bicara mengenai identitas, kita semua memiliki identitas tatkala kita lahir ke dunia ini. Namun kalau konteksnya dalam pilkada atau pemilu, ada satu istilah yang kemudian kita harus berhati-hati dalam menerjemahkannya dan juga harus punya pemahaman dalam memaknai istilah tersebut yang berkaitan dengan identitas. Istilah yang saya maksudkan adalah politik identitas yang sekarang sedang marak kita dengarkan dan cenderung digiring ke arah yang negatif, berdampak terhadap memecah belah masyarakat, kemudian juga menimbulkan konflik-konflik tertentu. Pertanyaannya adalah apakah politik identitas seberbahaya itu? Apakah kemudian bisa memecah belah masyarakat? Atau sebenarnya ada definisi yang lebih paripurna untuk bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya politik identitas tersebut? Dan tentunya dalam konteks pilkada atau pemilu yang kita laksanakan pada 27 November tahun ini, kita mesti menghindari politik identitas terutama di daerah yang multi etnis. Pertanyaannya juga kenapa mesti dihindari? Kita akan coba tanya dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah bersama kami di Studio 2 TVRI Stasiun Riau. Beliau adalah seorang pengamat politik dan seorang akademisi, Bapak Dr. Nurhamin, SPT MH. Assalamualaikum Pak Nurhamin. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam sehat kabarnya ya? Salam sehat. Alhamdulillah. Saya juga ingin sampaikan kepada pemirsa bahwasanya kita juga mengundang ada dua tim pemenangan bakal pasangan calon ya dari Muflihun Ade Hartati, kemudian juga tim pemenangan bakal pasangan calon dari Ida Yulita Susanti dan Karisman Risnanda yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju studio TVRI pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog dan banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada para penonton kita. Baik pemirsa, saya langsung saja kepada narasumber kita supaya nggak gagal paham nih Pak Nurhamin ya, karena istilah politik identitas ini kan ketika di pemilu selalu digulirkan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ingin memahami politik identitas itu seperti apa? Apakah dia punya sejarah di masa lalu dan kenapa kemudian ada tanda petik hindari politik identitas? Kan berarti berbahaya dong ya. Gimana penjelasannya? Saya kira ini persoalan bagaimana akumulasi dari sebuah etnisitas atau kelompok keyakinan atau religion group menurut Huntington ya, dari konsep tradisionalik muncullah identitas kita. Karena tradisionalik kita berbicara keluarga. Setiap keluarga punya basically keyakinan, tentu saja. Ada basic sukuan. Itu pasti terjadi di muka bumi ini. Bahkan di daerah kita juga, di Indonesia terutama, keberagaman cukup banyak, etnis kita banyak, kebinekaan itu juga jadi sebagai azas kita. Kebinekaan itu bagian yang azas di negara kita. Tidak bisa kita hindari. Persoalannya ada dua kutub. Pertama moderasi terkait demokrasi, yang kedua terkait tradisionalik. Nah, tradisionalik ini kan tidak bisa kita hindari juga dari proses keturunan. Dari perkembangan kemanusiaan, tentu saja ini menjadi sebuah modal. Tapi ketika dimunculkan di ruang publik yang heterogen, akan memunculkan friksi-friksi itu menjadi menajam jika middle class, kelas menengah atau elitnya tidak mampu mengelola potensi konflik tadi. Sebenarnya manajemen konflik saja ini dalam pilkada tentu meruncing karena ada kelompok tertentu yang majority di sebuah wilayah daerah pemilihan yang mendukung paslon dari etnisnya atau keyakinannya. Itu pasti terjadi. Seperti dahulu terjadi yang kita prihatin sekali antara DKI waktu itu. Politik identitas cukup meruncing, bahkan bermuara kepada kasus hukum. Kan jadi meruncing dan itu menjadi PR kita bersama di Republik ini. Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti di Afrika, ada suku Tutsi dan Hutu berperang setelah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dia melakukan peperangan antar suku dan itu menjadi korban yang cukup banyak, sampai 50.000 kematian di situ. Ini persoalan-persoalan sebenarnya di negara berkembang. Tapi kalau kita bicara di negara maju, hal ini sudah disingkirkan karena muncul pada personalifikasi. Jadi personal yang membranding diri dan individu-individu yang rasional. Kalau teori perilaku pemilih ada 3 sebenarnya pendekatan. Tapi kalau pendekatan berkaitan dengan politik identitas ini dengan psikologi politik. Psikologi politik kan ada doktrinasi. Kita dalam keluarga mesti ada doktrinasi dong, tentang agama, tentang keyakinan. Kita keyakinannya begini. Betul, kita dari orang tua kita. Dari suku ini. Iya, dari suku ini. Dan orang tua kita menanam
menanamkan itu sejak awal, sehingga ini tidak menjadi semacam ketakutan, tetapi bagaimana meletakkan fondasi ini pada konteks politik demokrasi prosedural. Karena bagaimanapun negara tanpa politik juga tidak ada apa-apanya, demokrasi tanpa politik juga tidak apa-apanya. Bagaimana juga politik juga ada unsur-unsur friksi atau bagian itu partai politik atau kontestasi ya seperti paslon hari ini. Mereka terlahir daripada ibu yang berbeda. Ibu yang berbeda, orang tua yang berbeda, suku yang berbeda, bahkan keyakinan yang berbeda kalau di negara di daerah yang heterogenitasnya bagus gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai kesukuan, kita nggak bisa milih ya. Tidak bisa memilih lahir siapa sebenarnya. Agama dari siapa? Tidak bisa memilih. Bahkan kalau kita memilih mungkin yang paling privilege ya tentu saja anak presiden kata sekarang kan seperti itu. Tapi kan tidak bisa memilih, itu given dari Tuhan. Jadi pemberian dari Tuhan. Sehingga politik identitas ini menurut saya selalu kita giring ke negatif. Persoalannya bagaimana edukasi? Saya tahan. Tadi kan Pak Nurhamin mengatakan politik identitas selalu kita giring ke negatif gitu. Berarti ada peluang positif sebenarnya. Kalau sesuatu hal ini selalu digiring ke negatif, kita melupakan yang positif. Pertanyaan saya, kita bedah satu-satu ya. Yang positifnya yang mana, kemudian yang negatifnya yang mana sebenarnya? Sebenarnya kalau konteks kontestasi, mengakumulasikan jumlah pemilih dengan berkaitan dengan politik identitas kan sering terjadi. Persoalannya apakah menyindir atau menyerang identitas lain? Itu sebenarnya. Tetapi konteks juga ada mengadopsi identitas tertentu untuk menjadi pengakuan dalam etnisitas itu. Contoh, ada paslon tertentu di Pekanbaru kemarin berbicara dengan saya, dan ada penempatan suku. Walaupun keyakinan berbeda di sana, saya diakui. Sukunya juga berbeda. Agama juga berbeda. Maka didaulat oleh yang bersangkutan oleh suku tertentu. Itu kan jadi hal yang positif menurut saya. Jadi persoalan ini saling mengenali antar perbedaan identitas. Persoalannya jangan terjadi gesekan yang antara paslon menyerang paslon lain. Pendukung paslon ini menyerang paslon lain. Itu persoalan, itu yang negatifnya. Dan itu biasanya digangguan keamanan, digangguan politik. Kalau bicara budaya politik, tentu saja bicara persepsi, pandangan warga negara kepada negara. Negara hari ini dengan berapa kali pemilihan langsung, saya kira perubahan budaya politik kita menuju ke demokrasinya cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada sesuatu hal yang perlu kita garis bawahi tentang kesadaran elit. Nah, ini yang penting menurut saya. Kenapa negara-negara berkembang menuju negara demokrasi atau negara maju, biasanya di kesadaran elitnya yang harus dipercepat, diakselerasi. Sehingga tidak jadi distorsi, salah informasi, bahkan memberikan provokasi kepada pengikutnya atau pemilih pendukungnya. Nah, maka terjadilah gesekan yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh negara itu sendiri, di era itu sendiri, kontraproduktif. Nah, sehingga saya katakan tadi, berkompetisi berkaitan identitas, menurut saya melihatkan yang terbaik itu, why not? Nah, ini yang penting. Kenapa tidak? Saya review sedikit, sebenarnya kalau dalam berpolitik menggunakan politik identitas adalah sah-sah saja, lumrah-sumrah saja begitu ya. Misalkan dia dari suku A kemudian berkampanye di suku A ingin mendapatkan suara dari suku A, atau dia beda suku kemudian dia masuk ke suku tertentu, diakui dengan tujuan mendapatkan suara itu. Itu tidak jadi masalah ya. Itu dalam komunikasi massa. Tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak masalah sebenarnya. Yang penting ada egaliter, dalam contoh lain, seorang paslon menggunakan pakaian daerah begitu ya, buat simbol dan lain sebagainya, atau menggunakan simbol-simbol agama, tidak jadi masalah sebenarnya ya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana ketika politik identitas digunakan untuk menjatuhkan paslon lain. Atau justru menyerang lain, kenistaan di situ. Ada kenistaan atau penistaan. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita berbicara dialektika dalam konteks demokrasi, mesti ada politik identitas, bagaimana kita mentoleransikan identitas itu menjadi sebuah kekayaan dan saling mengenal. Dan juga di agama yang kita yakini kan karena beragam untuk saling mengenal dari salah satu dengan yang lainnya. Ini penting bagi kita nanti ketika mengambil kebijakan, identitas yang muncul ini, kebijakan harus pro kepada yang minoritas dan mayoritas. Jangan terjadi tirani mayoritas. Itu dihindari dalam proses demokrasi prosedural atau dalam proses yang mayoritas menginginkan mereka berkuasa, tapi yang minoritas, etnis ini yang punya kualitas bagus tidak diberikan ruang untuk berpolitik. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah sebenarnya. Itu masalah yang justru muncul ketika tidak bisa menempatkan identitas dalam perpolitikan yang semestinya begitu ya. Kalau kita menarik kepada kota Pekanbaru lah misalkan ya. Kalau kita lihat 12 kabupaten kota, Pekanbaru termasuk yang daerahnya sangat multi etnis ya. Semua suku boleh disebutkan ada di kota Pekanbaru. Bagaimana Pak Nurhamin melihat
politik identitas di Kota Pekanbaru ini. Saya pikir tidak ada yang benar-benar mayoritas, tidak ada yang benar-benar minoritas begitu ya. Gimana Pak Remi? Mungkin dari historical persoalan kepala daerahnya yang menjabat. Jadi dari sejarah kepala daerah yang menduduk mungkin menganggap itu adalah suatu etnisitas yang tertentu. Tapi kalau dibuat pola dari Orde Lama, Orde Baru, Pekanbaru itu kan keberagaman muncul. Kadang-kadang dulu dipimpin oleh, mohon maaf, etnis yang majoriti di Indonesia. Seperti etnis Jawa juga pernah mimpin Pekanbaru, bahkan Gubernur Riau kan. Seperti itu juga ada etnisitas yang tertentu. Tapi meng-create ini sebagai potensi yang menjadikan ini menjadi saling mengenal dan saling berkompetisi secara sehat itu mungkin muncul pada pemilihan langsung. Karena pemilihan perwakilan saya kira konfliknya tidak besar. Karena bagaimana tadi perilaku pemilih, voting behavior itu beragam. Sehingga ada psikologi politik, ada sosiologi politik, ada rational choice. Nah, rational choice ini, pilihan yang rasional ini menuju masyarakat yang lebih modern. Nah, psikologi politik tadi, itulah politik identitas bertanam di doktrinasi, di situ ada, kemudian keyakinan juga ada, ego sektoral, ego suku juga ada di situ. Persoalan bagaimana elit, middle class yang memahami manajemen konfliknya terkait dengan edukasi politik tadi. Saya kira tidak bisa kita hindari, masyarakat kita beragam. Pekanbaru sebagai sebuah model di kota yang sebenarnya ibu kota provinsi yang di Jakarta dulu ya. Sekarang IKN berpindah, tapi kan Jakarta pernah menjadi semacam sejarah politik identitas yang meruncing dan akhirnya sehari kemarin juga menjadi catatan. Tidak dimunculkan tokoh itu. Salah satu ada alasan yang instrumen itu menjadi instrumen sensitif. Dan sebenarnya bukan itu saja, mungkin ada variabel lain mempengaruhi itu. Tapi di Pekanbaru saya kira ini penting kita kemas bersama terkait bagaimana kita memanfaatkan politik identitas sebagai potensi untuk menunjukkan kualitas pada perwakilan etnis tertentu menjadi kualitas yang bagus di seluruh etnis yang ada di Pekanbaru. Baik, kita bicara mengenai bagaimana meng-create politik identitas ke arah yang positif begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai potensi, Pak Nurhamin, potensi munculnya konflik-konflik yang disebabkan oleh politik identitas yang mengarah kepada negatif itu di Pekanbaru, seperti apa nih potensinya? Apakah kalau saya menganggap flat saja atau kemudian ada semacam signifikansi yang cukup besar? Dijawabnya nanti usai jeda. Kami akan segera kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Sudah lebih dari 60 tahun, kami hadir di tengah masyarakat. Sebagai media pemersatu bangsa, kami konsisten menyiarkan program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman Indonesia. Kami selalu beradaptasi melalui rangkaian program dan layanan seiring dengan perkembangan zaman dan reformasi birokrasi di TVRI. Jenis kategori siaran kami meliputi Kanal 1, TVRI Nasional, Kanal 2, TVRI Daerah, Kanal 3, TVRI World, Kanal 4, TVRI Sport. Direktorat Pengembangan dan Usaha adalah unit kerja yang mendapat amanah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai sumber pendanaan TVRI melalui kerjasama dengan mitra. Hadirnya penerimaan negara bukan pajak meningkatkan citra TVRI yang kredibel dalam memberikan layanan publik. Beragam layanan kami hadirkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP TVRI. Layanan tersebut meliputi kerjasama penyiaran program, kerjasama produksi dan penyiaran, kerjasama iklan layanan masyarakat, TV komersial, dan berbagai bentuk spot lainnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan merespon kebutuhan pasar, kami mengembangkan layanan bisnis baru. Dokumentasi audiovisual TVRI sejak 1962 kini tersimpan secara digital dan telah melalui proses reproduksi kualitas gambar. Kerjasama usaha royalti atas penggunaan hak ini menjadi potensi penerimaan dari kerjasama usaha bisnis baru.
kerjasama bisnis baru lainnya berupa ragam informasi terkini dan hiburan yang kami hadirkan melalui portal berita tvrinews.com serta berbagai kanal media sosial @TVRI Nasional mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan OTT layar TVRI akan meramaikan industri multiplatform di Indonesia. Jasa layanan teknik berupa multiplexing atau penyewaan slot siaran digital, jasa penyewaan space menara untuk keperluan lembaga penyiaran dan telekomunikasi, jasa layanan non-teknik dan pemanfaatan BMN berupa penyewaan lahan di kantor pusat dan stasiun penyiaran, dan penggunaan sewa lahan dan lokasi syuting serta wisata di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Direktorat Pengembangan dan Usaha TVRI juga mengembangkan kerjasama usaha jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian serta sertifikasi. Mari bersinergi bersama dengan semangat meningkatkan kreativitas inovasi demi terciptanya program berkualitas dan PNBP yang optimal. Indonesia, keberagaman yang bersatu, ragam suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan Indonesia. Toleransi dan saling menghormati. Kita junjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, hidup berdampingan dengan harmoni. Kita semua Indonesia. Persatuan dalam perbedaan, persaudaraan harus terus dijaga. Semua warga negara bertanggung jawab untuk saling bekerja sama dalam mencapai kemajuan dan membangun bangsa. Kita Indonesia. Kekayaan budaya dan keunikan, aneka macam tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat. Semuanya itu adalah warisan yang harus kita jaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Kita semua Indonesia. Kita Indonesia. Kita semua Indonesia. Bersatu, Indonesia maju. Bersatu padu, Indonesia maju. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang, masih dengan tema hindari politik identitas di daerah multi etnis. Kami sudah sampaikan tadi juga bahwa kita mengundang dua tim pemenangan bakal pasangan calon. Saya akan perkenalkan. Yang pertama di sebelah saya ada Pak Amran Tambi. Beliau adalah tim pemenangan bakal pasangan calon Ida Yulita Susanti Karisman Risanda atau pasangan idaman. Assalamualaikum Pak Amran Tambi. Assalamualaikum, selamat sore. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian di ujung sana ada Pak Abdul Khair Zubir Esos. Beliau dari tim pemenangan bakal pasangan calon Muflihun Ade Hartati. Bertuah begitu ya. Assalamualaikum Pak Abdul Khair. Waalaikumsalam Burja. Terima kasih. Selamat sore semua. Sore juga. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Tadi saya sempat terhenti kepada Pak Nurhamin terkait dengan potensi meruncingnya politik identitas di Kota Pekanbaru yang memang multi etnis. Tapi kita tahan dulu jawabannya, apakah ada berpotensi atau tidak. Kita ingin mendengarkan juga bagaimana pendapat dari kedua tim pemenangan bakal pasangan calon. Saya mulai dari Pak Amran Tambi, mungkin bisa memberikan pandangan bahwasanya politik identitas adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari dan itu terjadi di setiap pemilihan. Apa pandangan Pak Amran Tambi? Ya, tentu kita tidak bisa memilih. Kita terlahir agama, terlahir di daerah yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari suku yang berbeda. Namun kita sepakat dalam memilih pemimpin ke depan. Yang pertama tentu jejarkam. Yang kedua adalah kemampuan. Yang ketiga adalah bagaimana kedekatan tokoh dengan masyarakatnya.
Jadi ketika jejak rekamnya bagus, kemampuan melaksanakan programnya bagus, tentu bisa tokoh yang bisa menerima masukan dari masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan betul-betul program yang berguna untuk pembangunan kota itu sendiri. Lepas dari politik identitas ya? Ya, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ada rasa memiliki ketokohan. Katakanlah dari suku Jawa, ketika ada tokoh Jawa yang maju, itu jangan kita hindari. Tentu itu sudah kodratnya ya. Namun tentu kita ketika melihat keinginan kita kota ini lebih baik, kita harap pertama adalah rekam jejaknya. Rekam jejaknya bagus, kemampuan melaksanakan programnya bagus, kedekatan hubungan emosional dengan masyarakat bagus, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kota ini bisa diwujudkan. Jadi masyarakat pemilih jangan hanya melihat dari sukunya saja, agamanya saja, tapi lihat juga nih rekam jejaknya. Rekam jejaknya nomor satu lah. Bagaimana dia melakukan kemampuan melaksanakan programnya, begitu ya? Ya. Oke, itu yang harus dilihat begitu. Artinya jangan hanya lihat dia dari suku mana dan agamanya apa. Kalau Pak Abdul Khair seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih Murjal. Berbicara mengenai dampak politik identitas, tentu ada positif dan negatifnya. Berbicara masalah positifnya, demokrasi itu pada sifatnya menganjurkan atau membolehkan kelompoknya membicarakan masalah identitas kelompoknya. Tapi namun apabila tidak terkontrol, maka akan menjadi politik identitas ini tidak terkontrol, maka biasanya akan terjadi chaos, terutama SARA ya, masalah SARA. Artinya berbicara masalah pemimpin, kita tidak berbicara masalah suku ataupun masalah kelompok-kelompok yang fanatisme. Artinya ketika berbicara fanatisme tidak lagi berbicara tentang apa yang telah diperbuat calon pemimpin tersebut. Nah, kami di sini dalam tim pemenangan Muflihun AD, kita tidak melihat dia sukunya apa, kita melihat kinerjanya yang disampaikan Bung Tambi tadi, masalah kinerjanya. Alhamdulillah selama 2 tahun Pak Muflihun memimpin Pekanbaru, menjabat sebagai pejabat PJ Pekanbaru, wali kota Pekanbaru, beliau telah membuktikan seorang birokrat yang betul-betul diterima di seluruh kalangan yang ada di masyarakat di kota Pekanbaru. Beliau sangat memanusiakan manusia yang heterogennya di Pekanbaru ini bermacam. Ada Minangnya, ada Bataknya, ada Jawa, etnis macam-macam, Chinese-nya. Beliau utamakan program 5 programnya yang sangat dirasakan masyarakat saat dia menjabat dari PJ Wali Kota Pekanbaru. Jadi pada intinya adalah memang sama ya pendapatnya ya. Dan sepakat kita mesti menghindari politik identitas terutama di Kota Pekanbaru. Kalau Pak Abdul Khair, apakah sepakat dengan pernyataan seperti itu? Sesuai dengan tema kita ya? Berbicara masalah politik identitas yang saya sampaikan tadi, ada positifnya. Negatifnya pasti ada. Karena jadi yang kita hindari yang negatif. Yang negatif. Apa yang negatif yang mesti kita hindari dalam konteks Pekanbaru yang multi etnis ini? Jujur saja, Pekanbaru ini kita lahir dan besar di Pekanbaru, kita tahu di situ ada Islam dan Kristen. Ini bicara agama ya, ada Kristen dan Nasrani, Buddha, Hindu yang ada di Pekanbaru, hidup puluhan bahkan ratusan tahun ada di Pekanbaru ini. Jadi kita ingin pemimpin itu jangan sampai membawa politis agama untuk kepentingan politisasi dia. Nah, jadi kita ini selaku jangan bawa-bawa agama untuk kepentingan politik. Itu poinnya ya. Baik. Secara positifnya memang kalau untuk mengajak kepada agamanya tidak dilarang. Tapi kalau membawa agama untuk kepentingan politik calon, itu yang tidak kita inginkan. Termasuk suku, jangan bawa-bawa suku untuk kepentingan politik, apakah juga termasuk dalam hal itu? Betul. Saya salah satu ketua Paguyuban Sumatera Barat. Saya tidak membawa suku saya untuk memilih orang saya gitu. Malah saya memilih Pak Muflihun yang notabene orang Pekanbaru dan Bu Adi orang Pekanbaru. Itu. Itu kami contohkan. Kalau Pak Amran tadi bagaimana? Kalau tadi saya boleh simpulkan 2 poin tadi adalah jangan bawa-bawa agama, itu yang pertama, jangan bawa-bawa suku dan lain sebagainya untuk menentukan pemimpin. Kita harus lepas dari konteks-konteks seperti itu. Jangan gunakan keduanya untuk kepentingan politik. Bagaimana pendapat Pak Amran? Ya, kita idaman fokus ya. Fokus lagi kita bicara pemimpin ke depan, tentu kita bicara pembangunan Pekanbaru mau dibawa kemana. Tentu ya fokus kita pada 3 hal tadi, rekam jejak, kemampuan, terus sejauh mana selama ini dekat dengan masyarakat.
Karena tanpa pemimpin dekat dengan masyarakat, tentu ini sulit untuk melaksanakan program. Apa yang dirasakan kita tahu sendiri. Bagaimana jalan-jalan, bagaimana pembangunan infrastruktur lainnya, bagaimana dunia usaha di Kota Pekanbaru. Nah, ini yang perlu barangkali dari pemimpin kita untuk menjadi leadernya dalam pembangunan di Kota Pekanbaru, termasuk pembangunan manusianya. Bagaimana di sektor pendidikan, ada satu rumah satu sarjana. Ini kan sangat estafet kepemimpinan ke depan kan mesti kita ciptakan. Tidak bisa kita hanya bicara pemimpin ini 5 tahun masa priorisasi. Ini perlu bagaimana generasi ke depan mengisi pembangunan khusus Kota Pekanbaru. Ini sangat penting sekali. Jadi menurut kami bagaimana seorang sosok Ida ini yang selama ini dekat dengan masyarakat. Baik. Selama 10 tahun priorisasi DPR, beliau membina UMKM 3.000 lebih. Baik. Itu mulai dari kepelatihan sampai sampai peralatan UMKM yang disediakan. Kenapa? Baik. Saya ingin kembalikan ke tema kita. Jadi kalau saya teruskan ini malah kampanye di luar ini. Oke, jadi saya bisa menangkap bahwanya kedua tim pemenangan ini sepakat bahwasanya ke arah yang negatif, politik identitas ini harus kita hindari ya, jangan sampai terjadi konflik. Saya kembali ke Pak Nurhamin ya. Kita ingin menakar potensi terjadinya politik identitas di Kota Pekanbaru yang ke arah negatif. Bisa mungkin ada timbul konflik antar suku satu dengan suku yang lain atau agama A dengan agama lain dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Nurhamin melihatnya? Saya kira tadi kembali pada moderasi dan tradisionalik itu. Jadi kutubnya di antara dua itu ada middle class, kelas menengah. Jadi kelas menengah lah punya peran strategis untuk membuat manajemen konflik di dalam proses demokrasi virtual seperti pilkada atau pemilu atau pileg atau itu yang bisa meredah itu adalah elitnya. Sehingga tadi ada pernyataan dua paslon ya atau paslon yang berbeda, timnya sepakat yang negatif tidak nggak pakai, yang positif dipakai. Itu kan jadi sebuah konsensus yang sebenarnya tidak ada juga dalam PKPU yang mengatur itu. Tapi persoalannya yang muncul adalah ada yang hukum positif kita mengatur itu terkait dengan penistaan, penistaan agama, penistaan semacam ada istiadat tertentu, itu perlu dihindari sebenarnya. Karena itu ada ranah pidananya. Persoalan tadi muncul budaya politik, tentu saja ini proses. Karena bagaimanapun dari proses kedewasaan berpolitik itu dari edukasi. Nah, hari ini salah satu dari edukasi yang baik. Karena paslon yang berbeda hadir dan sepakat tidak menggunakan politik identitas sebagai yang negatif. Kalau sebagai positif, misalnya kompetisi. Karena kompetisi ini dijamin oleh undang-undang terkait dengan persaingan terkait paslon. Nah, tadi saya katakan dari awal sebelum kita bersama di sini, saya sampaikan juga bahwasannya setiap paslon mesti ada suku, mesti ada agama. Dia lahir dari orang tua yang berbeda. Ketika ada nilai tambah, bahkan ada penobatan kadang-kadang yang etnis lain menobati paslon yang lain yang etnisnya berbeda. Itu terjadi, maka itu terjadilah asimilasi dan integrasi budaya politik. Begitu ya. Saya kira mikropolitiknya udah main di sini. Nah, ini yang perlu kita bangun sebenarnya. Sehingga paslon tertentu tidak lagi menyerang paslon lain, tapi berkompetisi bagaimana politik identitasnya menjadi positif. Nah, karena mereka meyakini kualitas masing-masing tadi udah sepakat ini paling bagus. Di bagaimana etnisitas yang ada heterogenitas tadi di Pekanbaru mengakui dari persoalan yang kita munculkan tadi ke muka publik, itulah visi misi dan program kerja. Kalau potensi terjadinya konflik akibat politik identitas yang negatif ini kira-kira di Riau belum terjadi. Belum pernah terjadi. Kalaupun ada terjadi perbedaan pandangan berkaitan dengan hasil, ya, dan kemudian dalam kampanye ada kelompok kecil, tapi tidak meluas sebagai konflik SARA seperti daerah lain ya. Bukan di politik identitas gitu, tidak ya. Jadi mungkin ada persoalan penyelenggara kurang kemas, mungkin ada sesuatu hal yang tersinggung, saya kira bisa diminimalisir. Karena saya berpengalaman dari 2004 sampai 2019 ke penyelenggara pemilu di Riau. 2 periode ya, menjadi ketua KPU Riau. Ada terjadi dulu di Kuansing, di Rohul terjadi, tapi mereka reda karena itu persoalan yang beda. Termasuk di Pekanbaru yang multi etnis? Ada kemarin paslon yang batal kan, tapi kita bisa meng-create itu sebagai sebuah prosedural formel. Maka diselesaikan oleh Bawaslu. Yang mediasinya kan di Bawaslu nih. Jadi persoalannya mungkin karena keberagaman pemilih tadi ada yang kelas ya subjektif, parokial dan rasional kategori perilaku pemilih, maka yang parokial dan subjektif ini harus dikelola oleh yang rasional. Sehingga elit lah yang membangun instrumen ini sebagai instrumen edukasi bahwasanya kita keberagaman ini muncul
munculkan di Pekanbaru, maka muncullah nanti paslon di antar paslon juga guyup gitu, damai dan itu. Maka lihat persaingan yang betul-betul program kerja tadi. Goalnya adalah bagaimana guyup ya, gitu ya. Berbeda pilihan, berbeda keberagaman muncul, gitu. Berbeda suku tidak masalah, kita sama-sama menyukseskan pilkada serentak ini. Dan ini menjadi harapan kita sebenarnya. Kalau memang di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi konflik di politik identitas, kita harapkan di tahun ini juga tidak terjadi ya. Tapi melihat hawa-hawa yang sekarang sudah mulai sedikit memanas, pendaftaran, kan cek kesehatan juga, begitu ya. Kenapa? Ada nggak sih sikap personalik itu dengan moderasi itu ada waktu, kurun waktu yang panjang. Kita kan baru reformasi ya, sampai hari ini baru berapa tahun ini. Kalau di Amerika itu 1897 sampai 1947 voting behaviornya baru menuju demokrasi gelombang kedua. Indonesia baru belum sampai 35 tahun, 30 tahun belum sampai. Maka ini menjadi kemasan kita pemilihan lokal yang termasif di dunia. Maka kita menjamin ini sebagai suatu bentuk membuat budaya politik kita lebih modern. Sebenarnya itu. Sehingga kita jangan lupa dengan DKI Jakarta yang dahulu ada politik identitas yang itu meruncing. Ini kan bisa direndahkan oleh elit. Bahkan hari ini jawabannya tadi yang sampaikan dari awal. Jawaban dua-duanya nggak maju di DKI. Mungkin ada salah satu unsur oleh negara yang menghalangi ini jangan terjadi gesekan. Ini sudah masa lalu gitu. Ini masa depan kita untuk membuat kebenjemukan itu menjadi potensi bersama. Saya kira itu. Baik. Saya ke Pak Amran Tambi ya. Karena tadi sudah ada komitmen bersama untuk kemudian tidak lagi menggunakan politik identitas yang mengarah kepada negatif, penistaan suku A, atau kemudian menggunakannya untuk kepentingan politik yang mengarah kepada negatif begitu ya. Dan ini akan terus dilakukan pada saat kampanye nanti dan lain sebagainya. Itu merupakan komitmen kita dari pasangan idaman. Ya, kita idaman berkomitmen bahwa kemajemukan ini mesti kita kelola dengan baik. Mesti kita sepakat bahwa kita ini beragam. Pekanbaru ini terdiri berbagai macam suku, agama, ras. Tentunya ini sebuah potensi yang bagus apabila kita satukan visi. Intinya bagaimana kota Pekanbaru ini memiliki pemimpin yang mampu membawa Pekanbaru keluar dari zonanya seperti sekarang. Anggaran defisit. Ini ke program lagi ya, ke kampanye lagi. Kita pada intinya sepakat. Iya, memang kalau tim pemenangan itu celah dikit dia masuk dia. Ya, sepakat ya. Artinya dalam kampanye yang nanti digelar, kemudian sosialisasi yang akan digelar, tidak kemudian akan melakukan hal-hal yang bersifat politik identitas yang mengarah kepada negatif. Itu komitmen kita. Kita sepakat. Tentunya kemampuan pemimpin ini yang kita butuhkan. Bagaimana komitmen pemimpin membawa kota ini keluar dari zona yang kondisi yang anggaran defisit, pembangunan banyak sana sini tidak berimbang. Ini yang perlu dikelola, bagaimana pemerataan pembangunan, bagaimana pendidikan itu jadi hal yang sangat penting. Bagaimana ekonomi itu bisa berputar, perizinan di sekitar dunia usaha yang mungkin barangkali rentang waktunya perlu sebuah regulasi yang membuat pendek. Ini kan kita temui juga di berbagai daerah itu ketika masuk di sektor dunia usaha, investasi yang membawa lapangan kerja, proses perizinannya begitu sulit. Begitu sulit, begitu lama. Idaman menjanjikan ini proses yang cepat. Kampanye lagi. Ini saya menangkap, ini lebih fokus program ya, Bung. Tidak fokus kepada perbedaan dari sisi negatif tadi. Saya menangkapnya bahwasanya tawaran-tawaran yang akan diberikan kepada pemilih itu bukan lagi pilih saya sukunya ini, pilih saya agamanya ini, tidak lagi itu arahnya, melainkan bagaimana menawarkan saya punya program ini, saya punya janji ini, saya punya komitmen ini, begitu ya Pak Tambi ya. Yang penting bagaimana program itu mungkin tidak terrealisasi, mungkin nggak diwujudkan. Punya kemampuan tidak pemimpin itu mewujudkan programnya. Komitmen itu yang kemudian disampaikan kepada para masyarakat. Bagaimana kalau Pak Abdul Khair Zubair? Baik, terima kasih. Komitmennya mengarah kepada sana atau jawabannya masih sama dengan Pak Atambi? Berbicara masalah politik identitas, saya rasa Pak Mufliun sudah tamat dari katamu. Karena telah dibuktikan selama 2 tahun menjabat sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru. Ketika dia menjabat PJ Wali Kota Pekanbaru, tidak pernah dia membedakan agama apa, suku apa. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, bukan janji-janji. Artinya, dan itu semua program sudah dirasakan oleh masyarakat, baik itu suku Minang, Batak, Chinese, Nias atau yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian agama yang ada di Kota Pekanbaru, mereka sudah merasakan semua program-program mulai dari
bantuan untuk masjid, kemudian Kristen, Nasrani, ya kan. Kemudian di RT RW bagian paling terendah di pemerintahan pun sudah merasakan. Tidak pernah dia membedakan ini RT-nya agama Islam dikasih satu, tidak ada. Dia sudah meratakan semua dan sudah khatam dia untuk masalah. Karena beliau nasionalis. Dia selalu ingatkan kepada kami tim, kita tidak boleh membawa kajian ini, kumpulan ini, kemudian untuk menjelekkan, tidak. Itu bagusnya Pak Muflihun. Muflihun selalu ingatkan kami sebagai tim, kita jangan. Tapi saya lebih fokus kepada kalau bisa masalah campaign nih. Campaign lebih terasa. Kami sebagai, apa yang kemudian ingin disampaikan untuk kampanye ini? Begini, Pak Rizal. Calon yang ada di Kota Pekanbaru nih yang sama-sama kita paling sering dibully itu cuma Muflihun. Selama 2 bulan. Kenapa sering dibully? Selama 2 bulan. Tahunya sering dibully lewat apa? Lewat media sosial, berita, pemberitaan. Artinya begini, kita hukum ini berdasarkan praduga tak bersalah. Seakan-akan berita pemberitaan tentang Muflihun itu sudah tersangka. Dibulinya tentang apa dulu? Ya, artinya kita sama ketahui di Pekanbaru ini ada kasus di Sekretaris Dewan ya. Yang sedang berjalan. Artinya ketika dia menyatakan baju, baru ini ribut kasus ini. Selama hampir 2 bulan dia dibully, tapi dia tidak pernah mengarahkan kepada kami tim untuk mengkanternya. Untuk pembelaan dia tidak ada. Karena selaku kepala OPD dia bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di OPD-nya. Itu prinsipnya. Prinsipnya tidak perlu di pembelaan di masyarakat, dia cukup mengklarifikasi dipanggil di Polda. Sehingga tidak menimbulkan masalah tidak ada masalah. Artinya begitu. Jadi dengan begitu tentu elektabilitas dan popularitasnya akan jatuh menurut lawan. Ternyata alhamdulillah partai pemerintah, partai pemenang baik itu Gerindra dan PAN percaya kepada Pak Muflihun. Ini permainan politik dan memberikan dukungannya kepada Pak Muflihun dan Bu Ade Hartati. Baik. Itu adalah penjelasan dari kedua tim pemenangan bakal pasangan calon Ida Yulita Susanti, Karisman Risanda dan juga Muflihun Ade Hartati. Saya ke Pak Nurhamin ya. Dari yang kita dengarkan tadi, sekarang berarti jualannya enggak identitas lagi, tapi jualannya adalah bagaimana program, komitmen dan lain sebagainya. Apakah ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru khususnya kita bicara ini naik level, meninggalkan politik identitas, sekarang sudah politik rasionalitas begitu? Sekarang dari beberapa pemilihan kepala daerah langsung, saya kira proses pergesernya budaya politik yang lebih baik itu terjadi. Tapi memang tidak dirasakan secara signifikan kadang-kadang. Tetapi Pekanbaru saya lihat dinamika itu ada. Pertama, paslon sudah lebih dari 3, bahkan 5 hari. 5 ya? 5 bab paslon. Kita menunggu di penetapannya. Iya, penetapannya. Tapi persoalan ini sudah memunculkan bagaimana kepercayaan paslon untuk bertarung di Pekanbaru. Tidak ada lagi semacam hegemoni. Ada yang dominan dan segala macam itu. Saya kira ini ada nilai-nilai demokrasi lokal yang akan berkembang lebih baik. Yang kedua, indikatornya sederhana, ketika lari ke program kerja tadi. Karena itu inti dari segala visi misi, itu bagian yang dibuktikan oleh paslon ketika terpilih. Dan perencanaan ini bersangkut paut dengan bagaimana mereka menyampaikan dalam kampanye, dalam tahapan. Dan nanti controllingnya bagaimana society, kemudian di lembaga legislatif untuk mengontrol apakah tercapai pembangunan ini atau tidak. Itu kan poinnya. Tapi politik identitas tidak dihindari. Iya. Kenapa? Persoalan ini kan kompetisi. Karena kompetisi dari etnis itu muncul dari tokoh-tokoh yang muncul dari etnis itu sendiri. Maka sesungguhnya kompetisi inilah membuat kemasan yang ujungnya kepada nilai baik tadi. Nilai keteladanan, nilai demokrasi, nilai egalitarian. Paslonnya beragam dari suku mereka saling menghargai, saling berangkul. Ketika elektabilitasnya naik, yang ini naik, ya kita akui ada tim yang bagus kan gitu. Bukan lagi persoalan yang black campaign tadi, kampanye hitam yang sebenarnya tidak, masyarakat sebenarnya sudah jenuh. Tapi ada 2 pola sebenarnya yang saya kaji. Apa saja itu? Pertama, pola partisipatif. Yang kedua, termobilisasi. Termobilisasi biasanya kerahnya itu adalah material dan bentuk-bentuk janji-janji yang pragmatisme. Tapi kalau partisipasi itu melekat pada konsep ideologi, konsep kebangsaan, konsep visi misi, kemudian keteladanan dan komitmen terkait bagaimana program itu diwujudkan. Ini yang penting sebenarnya, pola yang dibesarkan ilustrasi dan instrumen ini menjadi sebuah
keniscayaan kita untuk menuju itu. Kalau dimobilisasi dengan politik praktis tadi, dengan pragmatisme tadi, dimobilisasi masyarakat dengan politik uang tadi atau yang lain, itu menjadi demokrasi kita mundur. Itu persoalan menurut saya. Menarik. Artinya bagaimana kita bisa berpindah dari politik mobilisasi kepada partisipatif gitu. Kalau Pak Nur Hamid melihat Pekanbaru nih, lagi-lagi Pekanbaru ya, ini levelnya sudah sampai di mana? Levelnya masih mobilisasi kalau di Riau dari role model, menurut saya role model. Jadi karena Pekanbaru ini kan ada berapa kali sebenarnya di pilkada langsung yang hiruk pikuknya dulu, mohon maaf izin, dulu antara laki-laki dan perempuan. Gender. Kita lupa menyampaikan bahwa sudah muncul politik identitas juga termasuk gender di sana ya. Bahkan di daerah lain sudah jadi bupati. Betul. 2 bupati di Riau perempuan. Dulu kita menjadi politik identitas itu. Anti banget tuh. Pemimpin tuh harus laki-laki begitu ya. Patriarki. Dia matrilinear kan. Dan secara ini sudah muncul egalitarian dalam konteks gender, tidak lagi jadi halangan orang mencalonkan. Kayak gitu di legislatif juga muncul. Ini sudah mulai muncul paradigma baru di pemilih kita. Dan di kabupaten lain sudah terpilih, bahkan masuk 2 periode kalau tidak salah ya, Bengkalis dengan Inhu ya. Ini hari ini sudah muncul 2 Sri Kandi lah katakan. Ada laki-laki, ada 3 orang. Itu sudah berkompetisi. Dalam konteks meyakinkan kualitas masing-masing. Tidak lagi berbasis gender atau bias gender. Itu udah poin menurut saya. Jadi Pekanbaru jadi benar nggak hari ini politik identitas itu sudah mengerucut. Ketika meruncing kepada proses itu lagi, muncul lagi budaya politik itu, maka akan muncul sesuatu hal yang menurut saya jadi persoalan baru. Tetapi saya yakin tadi kualitas juga yang laki-laki maupun perempuan jadi equal, maka itu menjadi pijakan baru. Tetapi etnis tadi juga tidak bisa dihindari. Karena juga jumlah etnis di Pekanbaru juga kalau dibuat kuantitatifnya juga berbeda. Dan kita paham itu dari pilkada yang lalu. Dan itu menjadi suatu catatan-catatan sebenarnya harus diperbaiki juga. Sehingga lagi-lagi nanti dengan paslon yang kualitasnya bagus, bahkan ada juga yang provinsi turun ke Pekanbaru itu jadi kompetitor. Jadi cukup beragam menurut saya hari ini. Ada yang PJ seperti Pak Mubliun, ada yang Pak Wakil Gubernur jadi calon, gitu. Ada yang mantan anggota Dewan, DPD RI, luar biasa gitu kan. Ini penting bagi kita untuk mengemas ini sebagai sebuah model politik Pekanbaru yang lokal menuju demokratisasi yang baru. Dan itu positif sebenarnya. Saya mau tanya kepada kedua tim pemenangan bakal pasangan calon ini. Balik lagi saya mau tarik ke politik identitas. Tadi kita sudah sepakat ya, kita mesti menghindari itu yang namanya politik identitas yang negatif. Kalau yang positif kita masih bisa kemas dan menjadikan sebagai potensi untuk keberagaman begitu. Saya ke Pak Abdul Khair Zubir. Benarkah jualan politik identitas itu udah nggak laku lagi sekarang? Kita jualannya itu adalah jualan program. Bagaimana pandangannya? Baik. Berbicara masalah laku tak laku, saya rasa ini masyarakat kita sudah cerdas. Masyarakat Pekanbaru khususnya sudah cerdas mengenai isu-isu yang dilemparkan oleh calon ataupun timnya masalah politik identitas. Kita mengacu kepada kejadian di Jakarta, artinya saat itu tuh memang kental girohnya umat Islam saat itu. Saya rasa dari 5 calon ini semuanya Muslim. Saya rasa untuk menjual politik identitas, saya rasa tidak berlaku. Agama tidak lagi bisa, tidak ada celah di sana, begitu ya. Tapi kalau suku bagaimana? Kalau suku bisa dikatakan kita di sini ketua-ketua suku itu pun udah bersaudara, udah berteman. Saya ketua Pasaman, Bangda saya ini mungkin ketua Pariaman, kami sudah sering duduk bersama. Ya artinya ketika pemilihan itu hanya 5 tahun sekali, sementara persahabatan itu setiap hari. Mungkin itu agak jauh dari lah untuk dijadikan bahan untuk kontra di pemilihan gitu. Jadi kesimpulannya sudah tidak seksi lagi untuk dijual, sudah nggak laku lagi untuk kita tawarkan kepada para pemilih isu identitas ini. Kami selalu ditekankan sama Pak Muflihun. Pak Muflihun selalu ingatkan kepada kami melalui saya dan kepada tim semua, kita jangan menjelek-jelekkan lawan. Kita sampaikan aja program kita. Kita bukan janji, kita sudah berbuat. Itu sampaian dari beliau inginkan sampai tekankan kepada kami selaku tim, kepada tim kita dan pendukung kita yang simpatisan kita, ajak mereka sampaikan program-program yang selama ini dirasakan masyarakat, ya kan, baik itu berobat hanya modalkan KTP, kemudian santunan ketika kemalangan mendapatkan uang santunan, kemudian apabila insentif RT RW yang selama periode sebelumnya tidak tepat waktu dan tanggal, selama beliau tepat tanggal dan sampai kepada RT RW. Kemudian banyak lagi program-program yang dirasakan oleh masyarakat, itu sampaikan. Karena ini bukan janji, ini sudah dibuat.
Artinya jualan program. Jualan program. Bukan jualan politik identitas karena sudah tidak eranya lagi begitu. Satu lagi, Pekanbaru ini heterogen. Kampanye ya. Pekanbaru ini heterogen. Mulai dari suku Jawa, Batak, Minang, etnis, ya kan, Nias, Chinese, semuanya ada di kota Pekanbaru. Setuju. Ya kan? Kalau mengacu kepada sejarah, jangan lupakan sejarah. Sejarahnya Pekanbaru ini dipimpin oleh ASN. Jangan coba-coba yang luar ASN untuk mencoba mengelola tata keuangan, tata kelola Pekanbaru. Kalau coba-coba nanti hasilnya belum tahu. Tapi ketika sudah orang ilmunya di sana, Allah sudah bilang, kasihkanlah sesuatu itu pada orang ahlinya. Kalau sempat dikasihkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ini termasuk politik identitas nggak, Pak? Kalau itu jangan coba-coba gitu. Saya mau tanggapannya dulu. Jadi sebenarnya gini, ya. Jadi itu menarik karena Pak Idaman sudah kampanye. Saya baru kampanye dari ini. Jangan coba-coba dipimpin oleh bukan orang ASN. Itu identitas atau tidak? Gimana? Jadi sebenarnya kalau iya positif atau negatif justru? Jadi sebenarnya pemilih yang akan menilai. Jadi sebenarnya pembicaraan politik itu kan tidak bisa kita hindari dari friksi-friksi, kemudian dari kelompok-kelompok kepentingan. Kemudian juga ada identitas-identitas yang beragam tadi. Ketika dimunculkan itu dalam pola kampanye, tidak bisa dilarang menjadi sesuatu hal yang absurd atau justru dilarang betul, tidak. Tapi persoalannya pemilih yang cerdas memilih itu. Apakah ini rasional atau tidak? Karena kalimat yang diutarakan tidak berada di ruang hampa, pasti akan ada analisis, ada sintesa, ada analisis di situ mendalam. Jadi mensintesis itu kan bagaimana 5 paslon yang ada sekarang membanding-bandingkan kan. Apakah muncul dari politik identitas dengan jurukamnya atau segala macamnya? Saya kira ada juga pangsa pasarnya. Jadi marketing politik juga main di situ. Saya kira masih laku ya. Jadi saya katakan tadi tidak bisa dihindari, tapi bagaimana manajemen yang bagus terhadap konflik ini. Kita giringnya ke positif gitu ya. Saya kira itu. Baik. Pak Tambi, apa komentarnya? Jualan identitas nggak laku lagi sebenarnya gitu. Tapi kita bagaimana program? Idaman bicara identitas, Ida sendiri kan berasal dari Kampar. Suami beliau dari Minang. Terus Pak Karismannya Rohul, mamanya Sunda. Terus tim seksnya ada Bang Robin Tagalog. Di tim relawan ketua kita ada Pak Suparman. Ini multi etnis ya. Ini menunjukkan bahwa Idaman fokus kepada kepemimpinan kota ke depan yang lebih baik. Nah, kita tahu kota ini bisa dikelola, bisa dipimpin oleh siapa saja. Tidak mesti dari satu etnis. Cuman kalau kita lihat dari jumlah, ini segi positifnya ya, Kampar berapa persen di Kota Pekanbaru, Ida suami berdasar dari Minang berapa persen. Tapi lagi-lagi orang Minang dan orang Kampar tentu di samping Idanya sosok tokoh Kampar dan suaminya Minang, apalagi Pak Karisman dari Rohul dan Pak Suparman juga tokoh Rohul memimpin tim relawan ini, kita kelola secara positif. Yang penting bagi kita adalah hari ini lahirnya kepemimpinan Riau bisa dari kalangan mana saja. Pekanbaru ya. Kita tahu Pak Jawa Barat dipimpin pengusaha sukses, kotanya maju. Beliau jadi gubernur yang sukses juga di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil masuk lagi ke Jakarta. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya ASN, semua tokoh di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru ini punya potensi untuk memimpin kota ini. Nah, apalagi Bu Ida sudah pengalaman 2 periode, satu-satunya dewan yang mempunyai pembinaan UMKM yang berkelanjutan. Baik. Ini dilanjutin kampanye lagi ya, Pak. Ini kita lebih fokus sebenarnya Bu Ida dan Karisman fokusnya adalah bagaimana Kota Pekanbaru keberagaman di tim pemenangan tadi saya tangkap di sana. Artinya kan dalam satu tim pemenangan tidak hanya dari suku yang sama, melainkan ada multi etnik di sana sama-sama ingin kita fokusnya kemajuan Pekanbaru. Kita lihat sekarang sampah menjadi salah satu beban di pemerintah kota. Ke depan di era Ida Karisman, kalau dipercaya masyarakat, kita jadikan sampah ini jadi permata. Tidak lagi menjadi beban di APBD kita. Kita tahu APBD kita mengelola sampah hampir 200 miliar. Ini kan kalau kita larikan ke sektor pendidikan, kita larikan ke UMKM, ini luar biasa. Saya harus potong di situ karena kalau kelanjutan nanti dia Pak Nur Hamid, ini di pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa dijawab singkat sebelum kita ke closing statement. Ternyata sebenarnya kalau kita bicara mengenai politik dalam pilkada dan lain sebagainya, semuanya kan dihitung ya, semuanya akan dihitung. Sosok A akan mampu meraih suara berapa banyak dan lain sebagainya.
termasuk juga kalangan yang karakternya sama, karakteristiknya sama. Identitas kan termasuk karakteristik juga kan. Bagaimana identitas ini bisa meraih suara yang banyak, itu kan dihitung juga ternyata. Betul, secara kualitatif marketing politik kan mengatur. Jadi angka-angka dari jumlah populasi pemilih dan segmentasi, bagaimana juga semua demografi pemilih, jadi tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis tadi, menjadi pemetaan politik bagi paslon. Sehingga seorang konsultan politik selalu memikirkan ini. Persoalannya, apakah ini menjadi jualan yang signifikan atau tidak? Ketika dibicarakan di kelompok rasional, ini tidak terlalu menarik. Tidak lagi menarik. Tetapi ketika masuk ke kelompok rasional, ini menarik. Karena mereka ingin menjadi sebuah gizo atau semacam heroisnya mereka dalam konteks figur. Nah, ini penting. Jadi tidak bisa dihindari sebenarnya. Persoalannya, di antara silang menyilang ini ada juga yang etnis ini mengakui etnis ini. Karena kualitas tadi. Mungkin program kerja atau bagaimana mengayomi multi etnis tadi. Menjadi etnis yang majority mungkin percaya dengan minority. Itu penting. Tapi jangan ada tirani mayority. Itu yang berlebihan sehingga yang minority terzolimi lah. Seperti itu. Jangan terjadi itu. Itu demokrasi yang tidak sehat. Kita sudah di penghujung waktu. Saya akan berikan kesempatan kepada semua narasumbernya untuk menyampaikan closing statement, dimulai dari Pak Abdul Khair Zubir, Esos Tim Pemenangan Bapaslon Muflihun Ade Hartati. Tapi saya minta tidak ada unsur kampanye di sana, begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Hadirnya kami di sini penuh perjuangan. Ketika dalam hal untuk mendapatkan dukungan partai itu kami melewati banyak badai, tapi kami yakin seorang nahkoda yang tangguh tidak dilahirkan oleh lautan yang tenang. Kata-kata terakhir dari Pak Muflihun dan Ibu Ade Hartati kepada kami seluruh tim untuk disosialisasikan kepada seluruh warga, pilihlah. Boleh kamu aja? Belum waktunya, nanti diawasi oleh Bawaslu dan juga KPI ya. Pesan Pak Muflihun, Ibu Ade, keberagaman mungkin bisa disampaikan kepada kami seluruh tim, jangan kita membawa politik identitas untuk menciptakan demokrasi yang akan berakibat buruk kepada sejarah Kota Pekanbaru. Karena apabila politik identitas itu kebablasan, maka akan muncul chaos yang dari SARA. Terima kasih. Pak Amran Tambi, silakan. Ya, ini benar sekali. Sama ya, tidak ada unsur kampanye gitu. Tidak boleh kampanye. Ya, bisanya Ida melewati proses di Golkar sendiri, kita tahu. Golkar partai besar, partai tua. Nah, untuk Ida lolos sebagai calon wali kota diusung oleh partai Golkar, ini luar biasa perjuangannya. Sampai pada titik Ida mendaftar ke KPU, ini luar biasa, ada dukungan dua partai besar, PDI. Nah, kita tahu masa PDI ini juga tidak mudah, 33 yang mendaftar, Ida pilihan untuk jadi wali kota. Dan ini kita wujudkan bagaimana proses ini menjadi sebuah perjuangan luar biasa dan dukungan masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan idaman selalu di hati. Terima kasih Pak Amran Tambi. Pak Nur Hamid, singkat saja apa yang ingin disampaikan poinnya? Saya kira mengelola tahapan ini penting karena tahapan pilkada yang paling ringkas saat sekarang, pilkada serentak. Bahkan dikatakan cuma waktunya 2 bulan ya efektif. Maka tim paslon jangan bermain di politik identitas yang berlebihan. Gunakan program kerja, gunakan analisis yang mendalam sehingga muncul proses pendemokrasian lokal di Pekanbaru yang baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Pak Dr. Nur Hamid, terima kasih, Pak Abdul Khair Zubir Esos, terima kasih, dan Pak Amran Tambi, terima kasih. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Riau Cemerlang dengan tema hindari politik identitas di daerah multi etnis. Kita sukseskan pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Riau. Ingat tanggalnya 27 November 2024. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.